Assalamualaikum. Setelah bahas macam-macam terkait kesehatan holistik, salah satu kesimpulan sebetulnya berbagai penyakit itu ya, akar masalahnya dari penuaan atau marka-marka penuaan alias hallmarks of aging yang dulu kita bahas. Ini bukan sumber semua penyakit, ding. Kalau sakit benjol gara-gara kejedot, atau muka pedes karena digaplok orang, bisa juga sumbernya karena pencilaan. Tapi ini arahnya ke penyakit degeneratif gitu deh. Penyakit yang di otak, aliran darah, jantung, dada, perut, kanker, diabetes, apalagi ya. Pokoknya yang gitu-gitu deh. Hulunya itu hallmarks of aging. Dan hulunya banget dari hallmark of aging itu genomic stability atau kestabilan genetik. Atau bisa juga dibilang ketidakstabilan genetik. Yuk kita bahas. Buat yang terlanjur benjol atau pedes mukanya tadi, mungkin ini rada kejauhan, tapi buat yang ingin memahami hakikatnya kesehatan, semoga ini bisa sedikit memberi pencerahan. Bukan saya sumber pencerahannya, saya ini sekedar reportase dari berbagai sumber. Semoga ini cukup akurat reportasenya, tapi nggak terlalu berdele-dele. Akarnya benar, dari pakem genetik kita, cetak birunya tubuh kita, itu namanya DNA. Nggak usah saya panjangin lagi soal itu, karena di SMA aja udah diajarin. Cetak birunya tiap manusia itu kromosom yang wujudnya sepasang untaian DNA, dan di dalam DNA itu berjejer deretan gen-gen yang jumlahnya ribuan, singkatnya kayak gitu. Nah, kalau DNA ini rusak atau bermutasi gitu, sekujur tubuh kita bisa ambyar ke berbagai arah tergantung rusaknya di mana. Dan itulah yang disebut ketidakstabilan genetik, dan itulah biang keroknya yang bikin kita usur, yang bikin kita menua. Seiring waktu, nggak bisa tuh DNA dari semua sel itu murni bening asli kayak saat muda remaja dulu. Sekian persen pasti ada aja sel yang DNA-nya udah butek, nggak sebening semula. Nah, padahal sel-sel itu membelah diri kan ya. Belahannya itu tentu saja sama buteknya sama aslinya. Atau persisnya gini ya. Selain penambahan sel butek itu terjadi saat pembelahan atau replikasi sel, di tubuh kita ada faktor-faktor lain yang bikin sel bening jadi butek. Walau begitu, ada juga faktor-faktor yang sifatnya mereparasi, membalikkan lagi yang budak supaya bening lagi, dan sel yang bening itu kalau membelah diri, belahannya juga tetap bening. Kebanyakannya kan kayak gitu. Nah, kecenderungan umumnya, kalau hidup kita ngawur, yang narik ke arah budak lebih kencang dari yang narik ke arah bening, sehingga makin lama prosentasenya yang budak itu meningkat, dan meningkat. Di sisi lain, kalau kita nggak seberapa ngawur, peningkatan prosentasenya agak melambat. Bahkan kalau kita menerapkan jurus-jurus peremajaan sel atau rejuvenation, itu prosentase sel-sel yang bening meningkat, alias kita bisa benar-benar menjadi balik lebih muda dari sebelumnya. Gitu tuh teori longevity alias anti penuaan yang kekinian. Apa sebabnya sehingga DNA itu rusak? Ada dua penyebab, yaitu stres-stres dari faktor luar, exogenous, dan stres-stres internal atau endogenous. Faktor luarnya apa? Bisa radiasi ultraviolet dari sinar matahari atau yang lebih ganas dari itu. Bisa dari asupan chemical tertentu atau virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya yang nyampe ke inti sel-sel tubuh kita. Bisa juga kondisi-kondisi ekstrim yang kita alami. Entah suhu yang ekstrim dingin, ekstrim panas, atau tekanan tinggi, tekanan rendah, atau terkait yang terhirup saat kita bernapas, dan seterusnya. Dan kalau yang internal itu banyakkan merupakan buah dari proses-proses yang terjadi di tubuh kita disebabkan oleh gaya hidup dan pola hidup kita sehari-hari. Juga dipengaruhi oleh spiritual emosional kita. Salah satu yang dianggap paling lazim mendampak pada sel-sel kita itu inflammation atau peradangan. Keduanya oxidative stress. Kurang lebihnya ya, di setiap sel itu ada semacam gensetnya, generator energi, disebut mitokondria. Nah, kalau sumber asupannya kebanyakan glukosa, dia itu jadi kayak genset di basementnya gedung-gedung gitu, mengeluarkan asap dari knalpotnya. Asap knalpotnya ini berupa oksidan-oksidan yang terus gentayangan di dalam sel itu dan membawa pengaruh jelek sama inti sel yang di dalamnya situ ada informasi DNA tadi itu. Bisa juga selain dari oksidan yang muncul dari mitokondrianya sendiri, dia dapat pengaruh buruk dari sel-sel di sekitarnya. Misalnya dari racun-racun yang terbocorkan oleh sel-sel peot atau senescent cell, atau dari virus atau zat asing. Kalau stres internal ini sedemikian rupa, maka bersamaan dengan saat sel membelah diri, belahannya juga akan kepelintir, diistilahkan sebagai replikatif stres. Akan tetapi, kalau kita tumbuh dewasa dengan normal, mungkin ya kalau ada radiasi nuklir edan-edanan atau yang setara itu,
barulah DNA kita itu bisa kepelintir permanen rame-rame. Sedangkan kalau itu semua tidak terjadi, ya udah, DNA kita itu cenderung bisa dan selalu bisa untuk menjaga integritasnya, dan kalaupun ada yang termutasi, itu porsinya sedikit saja dibanding jumlah sel keseluruhan. Tubuh kita itu punya sistem repair DNA yang canggih, jadi kalau dia diberi waktu yang cukup, sel-selnya si Udin gitu akan selalu bisa dipulihkan balik agar senantiasa berwujud sel-selnya Udin sesuai DNA-nya si Udin. Kita belum pernah lihat kan ya, si Obleh itu maling jemuran, digebukin massa, dicemplungin kali, terus dibakar rame-rame. Lah tiba-tiba Obleh malah bermutasi jadi Om Jensen yang ganteng turunan Arab Eropa. Nggak akan terjadi. Sekali Obleh tetap Obleh, ya kan? Karena di tubuh manusia itu memang ada sistemnya yang canggih untuk menjaga integritas DNA. Yang nggak kejaga tuh gini, satu sel DNA-nya rusak belum keburu di repair, dia keburu membelah diri. Nah, sel DNA itu jadi berganda yang kepelintir. Atau kalau selnya keburu mati alias mengalami apoptosis namanya, ya udah mati tentu nggak bisa di repair kan ya. Atau kemungkinan lain, kalau sel-sel itu keburu masuk fase usur, jadi senescent sel yang nggak mati-mati. Karena inflamasi dan lain sebagainya, dia jadi sel mandek, sel sumi, sel ambyar. Ya udah, mestinya yang seperti itu sebisa-bisa diluluhkan dengan autofagi atau apa, supaya tempatnya bisa digantikan oleh sel-sel yang bagus, murni, dan bening. Ada penelitian ya, oleh Dr. David Sinclair, salah satu suhunya ahli penuaan, di labnya dia punya metode tuh untuk mata-matain DNA-nya tikus-tikus percobaan. Tikus kelompok A dipatah-patahin DNA-nya, tikus kelompok B dibiarkan hidup normal. Nah ternyata apa? Walau sudah digituin juga, setelah beberapa lama, ternyata DNA-nya kelompok A sama kelompok B itu kestabilannya relatif tetap setara. Jadi, walaupun DNA-nya sudah dipatah-patahin secara intens, Obleh tetaplah Obleh, tidak bermutasi jadi Om Jensen itu tadi. Hanya lah ini, karena tikus kelompok A terkuras sumber dayanya untuk pemulihan DNA, kelompok A ini terus mengalami penuaan yang dipercepat. Secara hallmark of aging, gimana sih kejadiannya? Kalau yang mau jawaban ilmiah, silahkan lanjut ke video berikutnya nanti. Tapi kalau yang sudah merasa pusing-pusing, ya udahlah, stop aja dulu di sini. Pokoknya kesimpulannya yaitu tadi. Pertama, tubuh kita itu terdiri dari miliaran sel mati, sel yang mandek, peot, senescent sel hidup dengan DNA murni bening, sel hidup dengan DNA yang butek patah-patah, atau sel hidup dengan DNA yang sudah bermutasi. Yang mati mandek itu nggak bisa membelah diri, mestinya terus ke proses daur ulang. Senescent sel itu juga tidak membelah diri lagi, idealnya bisa dimatikan lewat proses apoptosis, tapi kalau terlanjur merak-rak, tubuh kita sedang kewalahan, ya udah, senescent sel ini akan masih di tempatnya terus selama beberapa lama. Sel sehat yang murni bening di sisi lain, kalau situasinya kondusif, senantiasa membelah diri jadi sel sehat lagi. Tapi kalau situasi kurang kondusif, saat pembelahannya DNA-nya bisa kepelintir juga bermutasi. Atau karena suatu sebab bisa saja DNA-nya rusak patah-patah tadi dan harus menjalani reparasi. Sel hidup yang kepelintir jadi butek atau patah di sisi lain, kalau diberi cukup waktu dan situasinya normal, maka akan mengalami repair rejuvenation, balik lagi jadi sel yang DNA-nya seperti pakem asalnya. Sebaliknya, kalau kelamaan tidak keburu direparasi, dia bisa mati atau berubah jadi senescent cell. Bisa kejadian tuh saat sel membelah diri, terjadi mutasi DNA. Faktor penyebabnya apa saja belum beneran dipahami oleh para ahli, jadi banyak ahli menganggap ini terjadi secara random. Jarang terjadi, tapi kalau kita hidup dengan normal, relatif nggak mungkin nol lah peluangnya untuk mutasi ini. Inilah yang menyebabkan evolusi makhluk hidup kan ya. Yang mutasi ini kalau terus-menerus ada prakondisinya bisa bablas jadi sel kanker. Bisa juga jadi ambyar kalau kena musibah, dan dia lebih gampang mati sih daripada sel normal karena sistem repair tubuh kita fokusnya itu pada sel-sel yang normal. Jadi secara kodratnya kalau hidup kita oke-oke saja, sel-sel yang bermutasi ini cenderung populasinya sedikit relatif terhadap sel keseluruhan, tapi seiring penuaan jumlahnya cenderung bertambah dan bertambah sedikit demi sedikit. Selain 5 kelompok itu, tentunya ada lagi sel asing di tubuh kita, beda cerita lagi kalau itu. Secara teoritisnya, kondisi keseluruhan sel-sel di tubuh kita, orang-orang tua yang masih relatif normal, itu bisa dibalikin lagi kayak saat mudanya dulu. Dan kalau itu terjadi, secara harfiahnya, secara biologisnya,
orangnya itu beneran kembali muda atau yang kembali muda itu tikus curutnya tadi kalau percobaan di lab. Oh alah. Tapi balik lagi ke percobaan Dr. Sinclair tadi ya. Walau tikus kelompok A DNA-nya sengaja dipatah-patahin ujungnya, kestabilan DNA-nya nyaris sama saja dengan tikus kelompok B, tapi secara penampakannya yang kelompok A ini jelas nyata mengalami penuaan dipercepat. Kenapa begitu? Ya karena marka penuaan itu nggak cuma kestabilan DNA, tapi ada 9 seperti yang kemarin kita ulas. Nantilah kita bahas pada video terpisah. Yang sekarang segini dulu, terima kasih.